Halo semua. Saya mau ajarin cara input survei CSI pakai hard copy ya. Jadi ini tampilan CSI itu ada dibagi 2 lembar kalau di print. Jadi harusnya sih nggak habis banyak ya. Oke. Nah yang pertama itu kan ada store name, misal toko A. Nah cara ngisinya kayak gini. Kan yang pertama itu ada tingkat kepentingan dan kepuasan pelanggan, dan dinilai di mana 1 sangat tidak baik sampai 5 sangat baik. Nah, kan quest pertama itu kan brand apa saja yang dijual sama owner. Semisal semen Gersik, 3 brand utamanya semen Gersik. Ini nanti ditulis di kertas ya, mau disingkat mau dilengkap bebas. Semen Gersik 3 roda, kemudian kompetitornya yang jual ternyata merah putih. Nah ada 3 ini yang dijual. Nah teman-teman nggak usah repot-repot ini ya, ditanyain satu-satu. Jadi teman-teman tinggal kertasnya itu ditunjukin ke owner, kasih lihat ini, tapi jangan lupa di briefing cara ngisinya itu gimana. Nah kayak yang pertama ini ya, kan yang ditanyain tingkat kepuasan owner terkait poin-poin ini ya. Misal kan 1 sampai 5. Di sini ada kolom brand tiap merek. Jadi Bu, contoh nih ya, tingkat kepentingan dan kepuasan pelanggan itu berapa poin tiap mereknya. Ini ada semen Gersik, ini ada 3 roda sama merah putih. Jadi tinggal isi antara 1 sampai 5. Ini misal diisi 5, ini diisi 4. Merah putih ternyata 5. Nah, begitu juga seterusnya sama, cuman bedanya kan ini kualitas semen, kualitas kantong, keuntungan per sak, dan lain-lain. Nanti diisi sama owner kan. Ini semisal udah diisi sama owner. Nah di quest berikutnya itu kan kalau di DCT owner itu disuruh ngeranking 3 mana aja yang paling penting. Semisal yang paling penting kualitas semen, ya sudah di sini tulis aja 1. Oh yang kedua ini mas, masalah promo, berarti kan di sini tulis 2. Terus yang ketiga itu kualitas kantong, berarti di sini diisi 3. Nah kayak gini berarti kan tingkat kepuasan ini udah selesai. Terus lanjut ke quest berikutnya, seberapa ibu dan bapak merekomendasikan merek di bawah ini. Ini merek brandnya juga sama kan, Gersik 3 roda sama merah putih. Ini tinggal diisi 1 sampai 5. Kalau 1 itu 1 sampai 10. Kalau 1 sangat tidak direkomendasi, sampai 10 itu sangat rekomendasi. Oh ya mas, yang Gersik itu bagus, banyak yang suka, berarti sama ownernya diisi 10. Yang 3 roda diisi 8. Terus merah putih, oh kurang ini mas, kurang diminati, sama owner diisi 5. Oke, rekomendasi merek udah selesai kayak gitu. Terus yang berikutnya itu, nah ini yang baru di bulan Juni ya, brandnya juga sama kan, tinggal tulis. Jadi sebelum ditanyain ke owner itu brandnya ditulis dulu nanti. Nah ini SG 3 roda merah putih. SG 3 roda merah putih. Nah, pernahkah toko bapak ibu dikunjungi langsung oleh brand? Jadi setiap ini kan pertanyaannya setiap brandnya. Semisal oh mas, bulan ini dalam 6 bulan terakhir, oh ternyata nggak pernah sama sekali mas, ya sudah berarti setiap brand itu ini setiap auditor boleh kok bebas mau dikasih tanda
misal ditulis no boleh, atau disilang boleh, itu kalau kalau nggak ada orang kunjungan. Tapi kalau semisal ada brand yang kunjungan, mau diisi yes atau dicentang, itu boleh. Isi aja yang paling cepat ya, yang paling efisien itu yang mana. Kalau semisal oh bulan ini mas nggak ada kunjungan sama sekali, ya sudah di sini no no no. Nah kalau semisal oh ternyata mas kemarin itu tanggal 1 Juni kemarin itu ada semen gersik kesini mas demo produk, oh ya sudah berarti yang gersik ini diisi yes. Nah semisal diisi yes, nah itu owner perlu menilai lagi berapa nilai kunjungan semen gersik kemarin itu. Kalau 1 itu buruk, sampai 5 itu yang paling bagus. Misal oh biasa aja mas, diisi 3 sama owner kayak gitu. Kalau di no nggak usah diisi, jadi ini dikosongin. Oke lanjut. Sekarang ke penyelesaian keluhan. Ini cara mengerjakan sama kayak yang pertama ini ya, yang masalah kepuasan. Kalau yang ini bedanya ini yang keluhan. Yang pertama, pernahkah bapak ibu menyampaikan keluhan? Semisal nggak pernah, ya berarti nggak usah diisi semua. Semisal oh pernah mas, ada ini 3 roda kemarin saya ini ngajuin keluhan ke sales misal ya, ini diisi yes. Nah kemudian masuk ke quest berikutnya. Semisal kalau dalam ini keluhan ini di 3 bulan terakhir ya, semisal dalam 3 bulan terakhir ternyata si owner itu nggak sama sekali nggak mengajukan keluhan, berarti quest ini ini nggak muncul, jadi langsung loncat ke pertanyaan berikutnya, jadi ini nggak akan muncul. Nah tapi semisal kalau ternyata owner itu mengajukan keluhan, nah nanti ditanyakan. Ini saya contohin, semisal kemarin 3 roda itu ternyata owner itu udah ini menyampaikan keluhan lewat sales ya, ini misalnya yes. Nah quest berikutnya itu dari skala 1 sampai 5 berapa nilai penyelesaian keluhan dari sales tersebut. Oh ternyata alamas biasa aja, berarti semisal sama owner diisi 3. Oke, ini isi 3. Terus kemudian berapa hari si sales itu menyampaikan berapa hari si owner ini menyampaikan keluhan. Semisal tadi ternyata kan tanggal 1 Juni, sekarang kan tanggal 10 Juni, berarti kan 9 hari yang lalu, ya sudah diisi 9 hari atau 9 aja udah cukup. Oke, sorry di sini ya. Nah terus kemudian keluhan apa yang disampaikan. Nah semisal kan di DCT itu ada banyak, nah tapi teman-teman nggak usah berpatok di situ, teman-teman cukup fokus sama jawaban owner, dia itu menyampaikan keluhan apa. Semisal owner, ya mas saya kemarin tuh protes kenapa harganya naik terus, berarti kan tulis aja di sini keluhan terkait harga yang naik terus menerus. Nanti kalau teman-teman kan kalau pakai tulis tangan kan lebih cepat, ini saya contohin pakai Excel, jadi biar presentnya itu biar gampang gitu loh, cepet ngerti gitu. Nah udah, sekarang keluhan yang disampaikan udah. Nah berikutnya media apa yang digunakan untuk menyampaikan keluhan. Kan ada SMS, ada WA, ada email, ada lewat sales. Nah ini kan tadi contohnya lewat sales, ya sudah ditulis sales. Oke. Terus kemudian berapa hari kecepatan keluhan direspon yang diharapkan. Nah kalau tadi itu kan berapa hari kapan disampaikan keluhan itu kan 9 hari. Nah kalau ini hari dimana direspon. Misal oh ternyata diresponnya itu seminggu kemudian mas, berarti kan tinggal ditulis 7 hari. Tapi kalau semisal oh seingatku diresponnya tanggal 5 mas, ya tinggal dihitung dari tanggal 1 sampai 5 Juni itu berapa hari. Nah kalau 5 Juni berarti kan masuknya di 4 hari kayak gitu. Nah kemudian kalau tadi direspon aktualnya berapa hari, nah kalau yang ini
berapa hari kecepatan keluhan direspon yang diharapkan. Jadi yang diharapkan sama si owner itu berapa hari sih, semisal mas aku pengennya itu secepatnya, kalau bisa itu 1 kali 24 jam udah direspon, berarti kan 1 hari. Tapi ini tetap ditanyakan ya, si owner itu mintanya berapa hari, kayak gitu. Terus yang kemudian yang terakhir, apakah keluhan terselesaikan? Ini maksudnya si pelanggan itu merasa keluhannya itu udah clear apa belum. Semisal ternyata jawaban si sales itu kurang memuaskan, kayak misal terkait harga nih ya, yo gimana bu ya, ini kan dari pabrik bu ya, naik turun harga itu, jadi kita cuman mengikuti. Nah misal si owner itu kurang puas, ya sudah, ini diisi tidak. Ternyata jawaban si sales itu memuaskan dan owner merasa iya mas udah cukup, berarti kan ini diisi ya, kayak gitu, cuman yes no. Oke, jadi quest keluhan 3 bulan terakhir udah selesai. Nah berikutnya ke penilaian distributor. Nah penilaian distributor ini semisal owner itu ngambilnya bukan di distributor, nah ini nanti nggak usah ditanyakan, langsung loncat ke pertanyaan berikutnya. Nah kalau semisal semennya itu ambil di distributor, nah itu nanti akan ditanyakan. Ini contoh ya, quest pertama, di manakah toko mengorder semen. Nah ini teman-teman langsung tulis ini aja, nama distributor atau LT nya. Semisal yang SG ini ngambilnya di LT nya misal namanya LT Toko Subur. Kemudian yang 3 roda ini ngambilnya di distributor, namanya kalau kalau di Jawa Timur kan itu Rima ya. Terus yang ini LT yang merah putih Subur juga. Nah nanti yang ditanyakan kan berarti yang untuk semen 3 roda aja, yang lain ini nggak akan muncul di DCT, jadi fokus ke 3 roda. Nah berikutnya, setelah selang input ternyata di distributor, nah kemudian ada pertanyaan seberapa sering salesman datang. Nah ini yang bakal ditanyakan cuman semen 3 roda, yang gersik sama merah putih enggak. Nah misal iya mas yang 3 roda itu kunjungannya seminggu sekali, berarti jawabannya seminggu sekali, atau sebulan sekali, 3 hari sekali, atau malah hampir hampir nggak ada kunjungan selama 1 bulan, itu berarti jarang gitu ya. Kan biasanya ada yang lewat telepon, itu bukan termasuk kunjungan. Oke, terus lanjut, jika sales datang apa yang dilakukan. Nah ini dijabarin, jadi salesman ke toko itu tanya ke owner itu ngapain bu ya. Bisa menanyakan order atau menginformasikan promo gitu bisa, atau malah mengobrol di luar pekerjaan ini juga bisa. Jadi patokannya itu jangan dilihat di ini opsional di DCT ya, nggak usah, kita fokus sama jawaban owner. Nah nanti tinggal waktu input di DCT itu cari yang terdekat sama jawaban owner. Itu kenapa? Biar tujuannya itu biar owner itu nggak misleading gitu loh. Kalau kita acuannya pakai DCT, nanti ownernya tinggal pilih, nggak sesuai sama aktual gitu loh. Oke. Oke, yang terakhir, media komunikasi yang paling sering digunakan oleh sales. Nah ini kan yang tadi itu kunjungan. Terus yang kedua itu media komunikasi, itu bisa lewat WA atau SMS atau email atau telepon juga bisa. Itu salah, ini itu kalau nggak salah maksimal bisa dipilih 2. Oh ternyata ini mas aku paling sering itu SMS sama WA misal. Nah ini kan nanti di ranking di CT, ditulis di sini aja, bu yang paling sering yang mana dulu, SMS apa WA. Oh yang paling sering WA bu, WA mas. Ya sudah, berarti yang WA ranking 1, yang ranking 2 SMS. Nanti di CT input kayak gitu. Oke, berikutnya, nah ini, pilih 3 atribut yang paling penting. Kalau di DCT itu kan di ranking 1 sampai 3. Nah atributnya kan ada di sini kan, ada kejelasan pemberian informasi, kemampuan menerima masalah, konsistensi penagihan, kemudian dihubungi. Nah
itu ditunjukin ke owner, Bu pilih 3 mana aja yang paling penting. Nah tapi waktu sebelum itu langsung diberitahu, ini Bu ya yang paling penting kasih angka nomor 1, terus yang kedua ketiga itu mengikuti yang paling, pokoknya yang paling penting nomor 1, paling kecil itu yang paling penting. Misal, oh ini Mas yang paling penting itu uh, kemudian dihubungi, terus yang kedua jumlah jumlah kun yang kedua misal kemampuan menyelesaikan masalah, terus yang terakhir kemudahan sistem order. Udah kayak gini, jadi nanti tinggal diinput di situ sesuai ini, yang nomor 1 kemudian dihubungi, nomor 2 kemampuan menerima menyelesaikan masalah, terus yang terakhir kemudian sistem order. Oke. Nah ini yang terakhir yang terkait kemasan semen yang pecah dalam pengiriman terakhir. Ini sama kayak ini kan inputnya per merek, ini ada Gresik, ada 3 roda, ada merah putih. Nah yang kita tanyakan itu jumlah kiriman terakhir ya, bukan jumlah 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 kiriman dalam 1 bulan, jadi beda, ini kiriman terakhir. Sama ini ditanyakan per merek satu-satu, per brand, itu entah itu Gresik, 3 roda sama merah putih. Ini saya contohin yang misal semen Gresik. Nah oh iya Mas, semen Gresik itu terakhir kiriman ada 1 rit itu kan 200 sak, ya tinggal ditulis 200 sak. Nah, kemudian terus yang kiriman 200 terakhir itu ada berapa sak Bu yang rusak, semisal oh iya Mas kemarin itu ada 1 sak yang pecah, soalnya tukangnya gini. Nah itu ditulis 1 sak. Terus penyebabnya apa? Nah tadi kan si owner bilang perlakuan ini ya, karena kulinya ya yang naruhnya sembarangan, berarti perlakuan tukang. Terus yang terakhir ditanyakan berapa lapisan semen. Jadi si semen Gresik itu ini sebenarnya kalau semisal teman-teman interviewnya sama pegawai itu kan kadang kurang tahu ya. Nah itu teman-teman bisa tanya ke tukang atau ke owner, lapisan semen Gresik itu ada berapa, ada 3 lapis atau 2 lapis, itu jauh salah satu. Nah ini nanti dijawab per merek, ini kan ini semen Gresik udah dijawab. Nah tinggal yang 3 roda merah putih ini nanti ditanyain juga. Nah semisal kalau ternyata dalam kiriman terakhir itu nggak ada yang rusak, nah nanti quest yang ini itu nggak muncul di DCT. Ini kan muncul ketika ada yang rusak. Nah oke, udah selesai. Nah kalau semisal ini kan di hard copy udah diisi semua, nanti teman-teman tinggal input di DCT. Kalau semisal nggak pakai ini kan minusnya itu owner nunggu kita tanya kan, belum lagi nanti ada sales, ada pembeli, itu tujuannya biar owner nyaman jawabnya. Kalau kayak gini kan enak gitu loh, pertama bisa dipending, semisal ada pembeli datang kan teman-teman nggak bingung back di quest di CT, terus nggak bingung loncat-loncat. Kalau di sini kan teman-teman bisa ekspor, bisa mau loncat ke quest yang mana dulu, terus bisa dicoret-coret juga, bisa buat hitung-hitungan juga kayak gitu. Oke, sekian gitu ya cara ngisi hard copy pakai CSI. Udah.